Indonesia terancam embargo lagi? Saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu pada Selasa 23 Januari, Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau AS James Mattis menawarkan alutsista pada Indonesia. Selain itu, Mattis juga mengungkapkan keberatannya pada pemerintah Indonesia yang membeli pesawat Sukhoi dari Rusia. Pada 2017 lalu, Indonesia memang melakukan kerjasama imbal dagang atau barter pesawat Sukhoi dengan komoditas kopi dan sawit dengan Rusia. Menurut pengamat militer KONI Rahakundini Bakri, pembelian Sukhoi ini memang memiliki resiko tinggi, sebab bisa saja Indonesia akan ikut terkena embargo dari AS. Meski begitu, Ria Mizat menyatakan kalau AS akan berpikir ulang untuk melakukan embargo pada Indonesia. Ria Mizat yakin hubungan Indonesia dengan AS, Rusia, dan negara-negara lainnya dalam kondisi baik. Apalagi mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini juga menilai Mattis akan dapat meyakinkan Kongres AS mengenai keputusan pemerintah. Apalagi berdasarkan pengalaman, mengembargo Indonesia hanya akan merugikan AS sendiri. Hubungan militer AS dengan Indonesia memang mengalami pasang surut, terutama setelah AS menetapkan embargo dengan menghentikan penjualan seluruh peralatan maupun suku cadang alutsistanya ke Indonesia. Di tahun 1999, saat itu Presiden AS Bill Clinton menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Timur Timur. Walau embargo tersebut akhirnya dicabut pada 2005, namun sanksi AS terhadap Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM masih belum pulih sepenuhnya. Selain Indonesia jarang diajak latihan bersama oleh militer AS, beberapa perwira tinggi Kopassus juga masih sering mendapatkan perlakuan larangan masuk oleh pemerintah AS. Indonesia sebagai negara non-blok memang tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua kemauan AS. Meski begitu, Indonesia juga tidak sepenuhnya mandiri dari ketergantungan dengan Washington. Mungkinkah Kongres AS akan berpikiran lain dengan Mattis dan Ria Mizat dan memberlakukan kembali embargo pada Indonesia? Menurut KONI, saat ini Indonesia sebenarnya tengah dalam sorotan pemerintah dan Kongres AS. Hubungan Indonesia yang semakin erat dengan Tiongkok maupun Rusia membuat negara adidaya tersebut berupaya menjaga jarak. Keengganan AS ini terlihat dari bagaimana Presiden Trump lebih suka mewakilkan kunjungannya pada Mattis. Pasca Perang Dingin, hubungan AS dengan Tiongkok dan Rusia memang belum cair sepenuhnya. Buktinya saat ini AS tengah berseteru dengan Tiongkok terkait Laut Cina Selatan. AS dan negara-negara Eropa bahkan juga tengah menjatuhkan embargo ekonomi pada Rusia terkait konflik Crimea Ukraina. Mendapatkan embargo militer dari AS memang merupakan pengalaman buruk bagi Indonesia. Namun hikmahnya, Indonesia jadi belajar untuk tidak menggantungkan peralatan pertahanan negara dengan hanya satu negara saja. Selama ini AS menggunakan jual beli senjatanya dengan syarat-syarat politis lainnya. Penerapan HAM adalah salah satunya. Penerapan syarat ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga pada negara lain seperti Tiongkok, Argentina, Iran, dan juga Rusia.